Selamat siang Pak, nama budaya. Nama saya Jeffrey, kelas 12 IPS 1. Akan melaksanakan ujian praktek tentang ceramah salah satu 31 alam kehidupan. Terakhir kembali merupakan bukti dari kehidupan yang berulang-ulang dari setiap makhluk yang disebut dengan istilah Punarbhava atau Punarbhava dalam bahasa Sanskerta. Agama Buddha memandang sukma, roh, jiwa adalah tidak kekal seperti yang dikatakan dalam hukum tilakana, yaitu anatta, melainkan hanya merupakan proses yang selalu bergerak. Kelahiran kembali juga bukan merupakan perpindahan kehidupan di satu alam ataupun perpindahan kehidupan dari satu alam ke alam lainnya. Kelahiran kembali merupakan kelangsungan proses kesadaran yang bergerak terus karena adanya kekuatan karma. Ajaran mengenai tumimbal lahir sangat erat hubungannya dengan hukum karma. Ajaran tumimbal lahir dalam agama Buddha membuktikan adanya kehidupan makhluk yang berulang-ulang. Ada 31 alam kehidupan yang merupakan tempat dia makhluk-makhluk, sedangkan nibbana atau nirvana adalah di luar dari 31 alam kehidupan itu. Makhluk-makhluk yang diam di 31 alam kehidupan itu masih mengalami kelahiran dan kematian, masih mengalami derita. 31 alam kehidupan tidak kekal adanya. Sebaliknya, nibbana itu terbebas dari kelahiran, kematian, terbebas dari derita, tidak termusnah, ada dan tidak berubah, kekal adanya. Jika seseorang belum mencapai kesucian arahat, setelah ia meninggal dunia, ia akan dilahirkan kembali dalam salah satu alam dari 31 alam kehidupan sesuai dengan karmanya. Ada 31 alam kehidupan, tetapi saya hanya akan menjelaskan salah satu dari 31 alam kehidupan itu. Saya akan menjelaskan tentang alam manusia. Alam manusia atau bahasa palingnya manusa bumi adalah suatu makhluk yang memiliki perasaan dan akal budi sehingga memahami hal yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, memahami mana kebajikan dengan kejahatan. Alam manusia adalah level pertama dari alam bahagia. Bahkan para bodhisattva atau calon Buddha lebih memilih alam manusia dibandingkan alam surgawi, karena di alam surgawi tidak adanya namanya kesedihan atau duka, sehingga mereka tidak mampu mengenali bahwa hakikat hidup ini adalah duka. Oleh karena itu, para bodhisattva lebih memilih alam manusia, karena alam ini adalah tempat terbaik untuk mengabdi pada dunia dan memenuhi persyaratan kebudayaan. Latar belakang kelahiran di alam manusia yang menyebabkan suatu makhluk terakhir di alam manusia karena memegang teguh pada moralitas, yaitu melaksanakan 5 Pancasila. Terlebih dari itu, semua makhluk terakhir di alam kehidupan sesuai dengan karmanya, kondisi pikiran terutama saat meninggal, kesadaran dan karakter diri atau dalam perilaku sehari-hari. Jika kita melakukan perbuatan yang baik, tentu kita akan terlahir ke alam yang bahagia. Begitu pula dengan sebaliknya. Saya akan menyebutkan 2 petikan syair atau khotbah Buddha, yaitu dalam Dhammapada Yamaka Vaga nomor 5, yaitu kebencian tidak akan pernah berlahir apabila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah suatu hukum abadi. Yang kedua, terdapat pada Samyojana 2299-2149, yaitu para bikhu, misalkan seekor anjing terikat pada tali pada sebuah tiang atau pilar yang kuat, ia akan terus berputar mengelilingi tiang atau pilar yang sama itu. Demikian pula kaum duniawi yang tidak terlatih menganggap bentuk sebagai diri,
perasaan sebagai diri, persepsi sebagai diri, bentukan-bentukan kehendak sebagai diri, kesadaran sebagai diri. Ia akan terus berlari, berputar, mengelilingi bentuk, mengelilingi perasaan, mengelilingi persepsi, mengelilingi bentuk-bentukan kehendak, mengelilingi kesadaran. Karena ia terus berlari, berputar, mengelilingi semua itu, maka ia tidak terbebas dari bentuk, tidak terbebas dari perasaan, tidak terbebas dari persepsi, tidak terbebas dari bentukan-bentukan kehendak, tidak terbebas dari kesadaran. Ia tidak terbebaskan dari kelahiran, penuaan, dan kematian. Tidak terbebas dari kesedihan, keratapan, kesakitan, kekecewaan, dan keputusasaan. Tidak terbebas dari penderitaan. Aku katakan, marilah kita berbuat kebajikan. Buddha berkata bahwa apabila seseorang berbuat baik, hendaknya ia mengulanginya lagi dan lagi. Sukailah perbuatan baik tersebut, karena memupuk kebajikan sungguh membahagiakan. Berbuat baik akan terasa menyenangkan bagi mereka yang sudah terbiasa berbuat baik. Sebaliknya, bagi orang-orang yang terbiasa berbuat buruk, berbuat baik sangat terberat dan tidak menyenangkan. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang salah satu 31 alam kehidupan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Saya ucapkan Namo Buddhaya.